Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menyatakan kasih-Mu melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Yesaya 48 ayat yang pertama hingga kelima. Yesaya 48 ayat yang pertama hingga kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel. Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah aku beritahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, dalam bacaan kita di sini Tuhan melalui Yesaya kembali mengingatkan bangsa Israel akan setiap kemunafikan mereka. Allah menegur sikap mereka. Mereka mengaku umat Allah tetapi tidak hidup menurut hukum-hukumnya. Mereka menyebut diri sebagai Israel, umat Allah yang mengakui diri dan bersumpah demi nama Allah Israel, tetapi tidak hidup dengan sungguh-sungguh dan setulus hati di dalam mengikuti jalan Tuhan. Mereka adalah orang-orang munafik. Setelah menegur kelakuan umatnya yang tidak tulus, kembali Allah menyatakan keberadaan dirinya. Ia menyatakan bahwa dirinya berbeda dengan dewa-dewa yang membuat umat pada saat itu berpaling darinya, seperti patung dan lain-lain. Dan perbedaan itu Allah nyatakan dengan menunjukkan apa yang telah ia perbuat di masa lalu. Dan pada saat itu umatnya pasti tahu apa yang telah Allah nubuatkan dan kerjakan. Dan mereka pasti tahu bahwa apa yang telah Allah kerjakan semua itu adalah hal-hal yang luar biasa. Setelah semuanya itu, di sini Allah menunjukkan tujuannya menimpakan malapetaka kepada Israel, yaitu supaya umatnya tidak lagi mencemarkan namanya dengan membandingkan Allah dengan menyandingkan dengan berhala lain. Juga untuk mengingatkan mereka agar tidak membagi kemuliaannya dengan Allah yang lain. Biarlah Allah yang Maha Kuasa yang harus ditinggikan, bukan berhala-berhala yang lain. Dan teguran Allah bagi orang Israel berlaku juga bagi kita sekalian. Tidak dapat dipungkiri, seringkali kita sama seperti orang-orang Israel. Kita menyandingkan kemuliaan Allah bersama dengan materi, dengan kuasa, atau dengan hal-hal lain. Tidak dapat Allah disandingkan dengan itu semua. Sebab itu mari kita berkomitmen untuk menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang pokok di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu terkasih dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya corona, kita juga harus bisa kembali berefleksi akan keegoisan diri kita, akan setiap kemunafikan diri kita, akan setiap kebohongan, kepalsuan diri kita. Jangan sampai kita mengaku anak Tuhan, tetapi kita tetap masih berperilaku yang tidak mencerminkan bahwa kita anak Tuhan.
Seringkali kita melabelkan aku anak Tuhan, aku anak Tuhan Yesus, tapi terkadang perilaku kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus. Ketika saat ini ada istilah new normal atau normal yang baru, kita harus betul-betul berefleksi apa yang harus diri kita ubah. Karena kata new normal bukan sekedar tentang protokoler kesehatan semata, tetapi juga harus dari segala aspek kehidupan kita, dari segala jenis kehidupan kita, dari segi pelayanan kita, komunikasi, bermasyarakat, dan terkhusus akan iman dan bergereja kita. Kalau kita masih sama seperti dulu, ngomongin orang, membanding-bandingkan orang, pilih kasih, meremehkan, dan sebagainya, itu sama saja kita masih dalam keadaan normal yang lama, normal yang begitu-begitu saja, normal yang tidak ada perkembangannya. Ketika kita menyadari ada banyak keterbatasan, ada banyak kekurangan dalam segi iman dan bergereja kita, mari kita bersama-sama masuk ke dalam situasi atau kondisi a better new normal, normal yang lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar new normal atau normal yang baru, tapi a better normal, agar menjadi lebih baik dalam segala aspek. Mari kita sadarkanlah diri kita kepada Tuhan, agar diri kita dipulihkan, agar kita tidak hanya berucap tentang Tuhan, tentang iman, tetapi kita harus mengimani bahwa Tuhan yang menghidupi kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah pada hari ini. Kami telah diingatkan Tuhan bahwa ketika kami adalah anak-Mu, anak Tuhan Yesus Kristus, kami harus dapat mencerminkan bahwa diri kami seturut dan segambar dengan-Mu. Biarlah ini Tuhan dapat menjadi refleksi kami, agar kami terus memperbarui hidup kami. Ketika kami telah masuki masa new normal, biarlah kami Tuhan bukan hanya untuk menjadi normal yang baru, tapi a better normal, menjadi normal yang lebih baik, agar setiap tatanan kehidupan kita dapat berubah, agar kita betul-betul dapat seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman ini Tuhan tetap kami refleksikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami juga hendak mendoakan bagi orang-orang terkasih kami Tuhan yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, sehingga mereka dalam sakit penyakitnya dapat kembali sembuh. Dan biarlah setiap keluarga yang mendampingi tetap diberikan kekuatan hingga dapat menyembuhkan orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses kehidupan kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang senantiasa mengarung kehidupan kami, sehingga setiap proses kehidupan kami tetap berjalan dengan baik. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami alaskan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.